Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Di sini Safira dan Julian mereka sangat bingung sebelumnya untuk menjelaskan semuanya kepada keluarga Julian. Di mana Safira yang tengah tidak enak badan karena kehujanan kemarin bersama Julian, ia pun akhirnya disangka oleh atau dikira oleh Mama Gina saat ini Safira tengah hamil. Maka dari itu, Safira dan Julian pun bingung harus dimulai dari mana menjelaskan semuanya kepada Mama Gina. Apalagi melihat sang mama dan juga Sisi, mereka terlihat sangat bahagia. Tetapi ini semua harus dijelaskan secepatnya oleh Safira dan Julian bahwa Safira tidak tengah hamil karena Safira dan Julian belum melakukan malam pertama sampai saat ini. Hal tersebut membuat Mama Gina pun sangat kecewa. Dan setelah itu, Safira pun kini, setelah Julian pergi ke kantor, Safira pun berpikir bahwa ia tidak boleh mengecewakan Julian dan keluarganya, dan Safira hendak siap untuk menjadi istri seutuhnya untuk Julian. Tetapi saat hendak masuk ke dalam kantor atau ruangannya Julian, di dalam lift Safira pun terkejut karena ternyata ia satu ruangan dengan Om Romi. Tetapi di sini Om Romi ia hanya bisa melirik dengan sinis Safira dengan lirikan Safira yang begitu sangat tajam dan merasa tidak nyaman. Sedangkan setelah tiba di ruangan Julian, Safira pun dia berkata kepada Julian dan menjelaskan semua permasalahan mereka, yang mana Safira dia siap untuk menjadi istri seutuhnya untuk Julian meskipun masalah rumah tangganya atau masalahnya dengan Rafael belum selesai. Tetapi dengan seperti ini, Safira yakin akan membuat Julian dan keluarganya bahagia. Sedangkan setelah itu, Safira dan Julian pun mereka melihat rekaman CCTV saat terjadinya teror terhadap Safira di tangga darurat saat itu. Dengan melihat bukti rekaman tersebut, Safira dan Julian tidak menemukan titik yang aneh atau mencurigakan. Tetapi di sini Julian berjanji akan segera menemukan peneror tersebut yang selalu mengancam keselamatan Safira selama ini. Sedangkan di sini adapun Mona yang merasa bahwa ia tidak tenang jikalau ada Dania tinggal satu atap dengan Rafael. Karena Mona tidak akan pernah membiarkan satu orang wanita pun mendekati Rafael termasuk Dania. Maka dari itu, Mona meminta kepada salah satu anak buahnya yang berada di rumah Rafael itu untuk terus menyelidiki tentang kedekatan Dania dan Rafael. Sedangkan Dania yang memang saat ini ia tinggal di rumah Rafael, ia merasa tidak enak hati. Sedangkan keesokan harinya, Rafael pun pamit kepada sang mama untuk pergi menemui pengacaranya untuk bisa mempertahankan pernikahannya dengan Safira dan membawa Safira kembali ke pelukannya. Tetapi sayangnya Tante Lestari yang tidak setuju akan hal itu hanya bisa menatap dengan tidak. Dan di situ Rafael pun sudah bertemu dengan pengacaranya. Bahkan Rafael pun meminta tolong kepada sang pengacara untuk bisa mencegah semua yang diajukan oleh Safira itu dan meminta kepadanya untuk bisa hakim menolak semua yang diajukan oleh Safira tentang pembatalan pernikahan dirinya dan juga Rafael. Karena Safira sudah resmi memilih Julian untuk hidupnya bersamanya dan menjadi suaminya. Sedangkan Tante Lestari pun bercerita kepada Mona tentang apa yang akan dilakukan Rafael. Mona pun memberikan saran bahwa jalan satu-satunya adalah membuat Rafael tidak menghadiri persidangan itu.
Sedangkan Pak Gunawan, dengan semua rahasia-rahasia besar yang sudah ia tutupi selama bertahun-tahun, Pak Gunawan pun mencoba untuk melindungi Dania dan meminta Dania untuk tetap tinggal di rumahnya. Dan di sini, dengan semua alasan yang membuat keluarganya tidak curiga kepada Pak Gunawan, Pak Gunawan pun merasa sangat tenang jikalau Dania tinggal bersamanya. Sedangkan adapun Yuda yang sudah mulai tersiksa, di mana Yuda terus saja teringat akan Loli. Yuda merasa tidak tenang hidupnya setelah Loli dan Dania pergi dari rumahnya, karena Yudalah yang menyuruh mereka pergi. Tetapi di sini mungkinkah Mona meminta kepada Yuda untuk kembali membawa Dania keluar dari rumahnya Rafael? Karena jikalau Dania terus-terusan berada di rumah Rafael, Mona tidak akan pernah tenang. Lalu mungkinkah kali ini Yuda mau mengikuti semua permintaan Mona untuk kembali membawa Dania tinggal bersamanya setelah apa yang sudah Dania lakukan? Karena sampai saat ini Dania pun tidak mengetahui alasan apa yang membuat Yuda tega mengusir dirinya dan juga Loli. Setelah apa yang sudah dilakukan Yuda kepada Loli, semua kasih sayang dan perhatiannya. Dan sikap Yuda kali ini berhasil membuat Loli benar-benar sangat kecewa dan justru membenci Yuda. Sedangkan di sini Dania selalu menghindar dari Rafael di saat Rafael bertanya tentang kehidupan Dania dan juga Loli serta Yuda. Karena di sini Dania tidak akan pernah mungkin menceritakan tentang masa lalunya dengan Julian. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.